Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait job sheet 5 pada AI yaitu System Inference Fuzzy. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan metode Mamdani dengan menggunakan bahasa pemrograman yang kita kuasai. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang saya kuasai yaitu Python. Jadi di sini kita akan menggunakan Python untuk menyelesaikan studi permasalahan dengan rancangan tabel sebagai berikut dan member functionnya sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan Google Colab. Nah, di Google Colab ini kita ketikkan yang pertama yaitu kita install sebuah modul namanya scikit pip install scikit strip fuzzy. Jadi ada modul bawaan namanya fuzzy. Jadi kita klik dulu ini. Kita tunggu sampai dia selesai menginstal. Oke, kalau misalnya sudah terinstall seperti ini, kita klik lagi kodenya di bawah. Nah, sekarang kita akan melakukan import. Kita akan menggunakan namanya numpy. Import numpy as np, kemudian di bawahnya import skfuzzy as fuzz, kemudian kita import matplotlib.pyplot as plt. Nah, yang ini untuk program fuzzy-nya, numpy ini untuk membentuk array-nya, terus yang matplotlib ini untuk menampilkan hasil dari plotting-nya. Oke, kita running. Nanti kalau bisa data centang berarti udah, kita klik lagi code-nya. Nah, sekarang kita membuat sesuai dengan yang ada di sini, di paling awal ini, rancangan variabelnya. Pertama, inputnya ada dua, yaitu permintaan sama persediaan. Terus ada outputnya, yaitu namanya jumlah produksi. Rentangnya yaitu rentang nilainya yaitu 10-26, 32-62, dan untuk yang output 12-27. Nah, di sini kita ketikkan variabel namanya input underscore permintaan, itu sama dengan np.arrange, seperti ini ya, R-nya itu cuma 1, kemudian kita ketikkan 10,27,1. Nah, kenapa kita memakai 27? Kalau misalnya kita tulis 26, nanti dia akan stop di 25. 10-25 aja yang tercetak. Tapi kalau 27 berarti 10-26. Karena di sini kita dimintanya 10-26, jadi kita harus lebihkan 1, yaitu 10,27,11. Ini maksudnya cuma satu baris saja gitu. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan sampai 26 gitu. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah variabel namanya input underscore persediaan. Itu sama dengan np.arrange mulai dari angkanya tadi 32,63,1. Selanjutnya output underscore barang itu sama dengan np.arrange dari 12,28,1. Nah, kita sekarang jalankan bagian ininya. Nah, apabila sudah dijalankan, sekarang kita klik code-nya lagi. Nah, sekarang kita cek nih, input underscore permintaan, maka akan menghasilkan data sebagai berikut. Oke, ada array mulai dari 10 dan diakhiri sampai 26. Begitu. Selanjutnya kita klik lagi code-nya. Sekarang kita akan membuat membership function-nya. Jadi membership function. Oke. Pertama kita akan membuat di sini ya. Kalau berdasarkan data tabelnya ini, membership function-nya itu untuk yang permintaan ada sedikit, sedang, sama banyak. Nah, yang sedikit adalah sekian, sedang juga sekian, dan banyak sekian. Nah, di sini kita bisa ngelihat cuma ada 3 ya, 3 angka gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan trip mf, tapi kalau yang ada 4 seperti ini kita akan menggunakan trap mf. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan trip mf, jadi kita ketikkan ya. Pertama yaitu permintaan underscore sedikit. Jangan deh. Permintaan underscore S aja deh. Permintaan tadi sedikit, sedang, sama banyak ya. Oke. Permintaan S gitu ya. Permintaan S itu sama dengan fuzz.trim f, buka kurung tutup kurung, kita masukin input underscore permintaan, koma, kurung kotak, kita masukkan angkanya 10,13,16. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini ya, 10, 13, sama 16. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan kita copy saja ini, kita copy
kita paste. Pertama ada small, kemudian di sini saya ganti dengan medium, dan sini ganti dengan large. Jadi S, M, sama L. Selanjutnya, di bagian sini ya, sekarang kita ubah sesuai dengan angka yang ada di job sheet-nya, yaitu 15, 18, 21. Di sini berarti kita hapus ya. Di sini 15, 18, 21. Nah, selanjutnya 20, 23, dan 26. Di sini kita ketikkan 20, 23, dan 26. Oke. Kita jalankan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya plotting gitu ya. Jadi untuk ngecek apakah bentuk bentuk nilainya itu membentuk yang namanya trim F. Oke, jadi kita klik lagi kodenya, kita lakukan plotting jadi plt.title. Maaf. Di sini ya kita ketikkan plt.title, buka kurung tutup kurung, kita masukin nih namanya permintaan. Kemudian di bawahnya yaitu plt.plot, buka kurung tutup kurung, kita masukin namanya input underscore permintaan. Oke, koma permintaan underscore S pertama. Dan kita kasih label. Labelnya itu di sini tadi namanya adalah sedikit. Oke. Sekarang kita tinggal copy aja. Copy. Kita paste. Ups, maaf ini kepencet yang baru. Oke, pertama ada yang S, kemudian di sini kita ganti M, yang sini kita ganti L. Nah, label yang kita ganti yang sini sedikit, kemudian sedang, dan yang terakhir yaitu banyak. Ups, maaf, banyak. Oke. Nah, setelah kita membuat seperti berikut, kita tambahin lagi di bawahnya yaitu plt.legend. Jadi untuk nampilin legendanya, kemudian kita ketikkan plt.show untuk menampilkan hasil plottingnya. Oke, nanti kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke, sudah membentuk yang namanya trim F. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian persediaan. Caranya kita tinggal copy aja yang ini. Copy. Kemudian kita klik code, kita paste. Tadi di sini permintaan, sekarang jadinya kita ubah persediaan. Oke, persediaan. Kita ubah semua yang ada di sini jadi persediaan. Nah, sekarang kita ikutin nilainya yaitu 323844. 38 sama 44. Dilanjuti dengan 44752. 44752. Nah, dilanjuti dengan berapa tadi? 495762. 495762. Nah, kalau misalnya udah, kita jalanin yang ini. Kemudian kita tinggal copy plotting yang di atas ini. Oke, kita buat code, habis itu kita paste. Di sini kita kasih namanya persediaan. Nah, di sini sekarang kita ganti bagian permintaan di sini menjadi persediaan. Kita ganti semuanya persediaan. Sini juga persediaan. Kemudian kita jalankan. Nah, sekarang kita mendapatkan, ups, maaf, ternyata ada yang error ya. Oke, kita lihat dulu errornya di mana. Oh, mohon maaf ya teman-teman ya. Di sini bukan permintaan tapi persediaan. Sorry, kita belum ganti. Input persediaan, di sini juga input persediaan. Kita jalankan. Nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke. Jadi ini sama ya bentuknya seperti yang di atas. Nah, sekarang kita akan membuat untuk bagian output. Nah, bagian output di sini itu cuma ada dua, yaitu sedikit dan banyak. Tapi di sini cuma ada 4 data gitu ya. Jadi kita akan menggunakan bukan namanya ya seperti yang tadi trim F, tapi kita menggunakan trap MF gitu. Nah, di sini kita ketikkan pertama namanya adalah output underscore, misalnya tadi adanya sedikit ya, berarti S itu sama dengan fast.trap MF, buka kurung tutup kurung, kita masukin namanya output underscore barang.
koma, kita masukin ini ya, kita berikan kurung kotak dulu, di dalamnya kita masukin nih angkanya, yaitu 12, 12, 16, 22. Oke, kita balik lagi. 12, berapa tadi? 16,22. Oke, sekarang kita copy. Copy, kita paste. Di sini kita ganti namanya L. Kemudian kita ganti angkanya. Di sini 19, 23, 27, 27. Oke. 19, 23, 27, 27. Oke, kita jalankan. Selanjutnya, kita ambil plotting yang di sini. Kita copy aja. Kita klik di sini, kita tambahin code. Oke, kalau di bawah sini kita tinggal paste. Nah, di sini kita ketikkan namanya output. Output. Yang di sini kita cuma memerlukan sedikit sama banyak. Jadi kita hapus yang bagian sedangnya. Nah, di sini kita ganti bukan input underscore presiden, tapi namanya adalah output underscore barang. Di sini juga pakai output underscore barang. Nah, kemudian persediaannya di sini kita ganti menjadi output. Yang di sini juga menjadi output. Kemudian kita eksekusi, kita jalankan lagi. Nah, nanti kita mendapatkan hasilnya yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya rule-nya ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat setelah kita membuat ini, kita akan membuat rule-nya berdasarkan data yang nanti kita akan masukkan gitu ya. Ini rule-nya adalah sebagai berikutnya ada 6. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya membership gitu ya. Ini kan kita udah buat pengisian datanya gitu ya, membership function-nya. Nanti bagian sini kita akan mengecek membership function ini dengan data yang kita inginkan. Jadi kita klik code-nya. Oke, di bagian sini kita ketikkan pertama kan inputan kita kan ada dua ya. Pertama ada inputan yang persediaan sama barang. Jadi saya ketikin di sini sebentar. Kalau yang paling atas di namanya apa ya? Oke. Gini deh, kita buat input underscore level 1. Level input S1 berarti maksudnya small 1 ya. Kemudian kita buat dia jadi variabel input underscore S1 itu sama dengan fast.interp underscore membership buka kurung tutup kurung. Nah, kita masukin di sini yaitu namanya input underscore permintaan, koma permintaan underscore S itu maksudnya small, yang tadi itu yang sedikit. Kemudian kita kasihin koma. Nah, ini adalah angka untuk perkiraan ya. Misalnya kita ingin ngambil dia tuh angkanya di sini ya, kita ambil random coba ya. Kita ambil misalnya maunya di 20 deh. Nah, 20 itu kan sedang. Oke. Berada di kategori sedang. Kita ketik ini 20, kemudian kita copy semua ini. Kita copy, kita paste. Nah, yang di sini kita ganti M, yang di bawahnya kita ganti L. Jadi S1, M1 sama L1. Kemudian di sini kita ganti juga S, M sama L. Nah, kita jalankan. Oke, kalau misalnya udah, kita tinggal copy ini. Kita copy, kemudian kita klik code, kita paste. Di sini kita ganti S2, M2 sama L2. Oke, S2, M2 sama L2. Nah, sekarang di sini bukan input permintaan tapi namanya persediaan. Kita ganti ya. Di sini juga jadi persediaan. Di sini juga jadi persediaan. Nah, di sini juga sama jadi persediaan. Sediaan, di sini juga persediaan. Di sini juga persediaan. Oke. Nah, di sini kita pakai untuk yang persediaannya kita ngambil misalnya nilainya 47 ya. Kenapa ngambilnya kok yang bagian sedang? Jadi di sini ada rule ya. Kita kan punya rule. Kalau misalnya mohon maaf deh, kita coba untuk ngecek apakah dia masuk dalam kategori hasilnya itu banyak ya. Jadi kita pakai permintaannya sedang tapi persediaannya banyak. Oke, jadi kita pakai data yang jadi banyak. Misalnya di sini kita pakai 52 ya. Contoh. Di sini kita ganti 52. Di sini juga 52, sini juga 52. Kita jalanin. Nah, kita cek harusnya nanti
outputnya itu akan mengisi data yang ada di sini gitu ya, di daerah sini. Oke, sekarang kita cek ya. Cara ceknya yaitu kita akan membuat rule. Nah, rule-nya ini agak panjang, jadi harus diperhatikan dengan baik-baik ya. Kita akan membuat variabel namanya rule1. Itu sama dengan np.fmin buka kurung, kita masukin input underscore S1 itu dengan input underscore S2 seperti ini. Jadi ini ngikutin role yang ada di sini. Ini saya bawa ke sini, ini saya bawa ke sini. Oke. Nah, kalau misalnya perhatiin ini permintaannya sedikit dan si persediaan sedikit, jadi kita buat role-nya satu-satu. Oke. Di sini kita copy, kita paste, kita paste, kita paste, kita paste, kita paste. Terus role 1, habis ini 3T2, 3, 4, mohon maaf, 4, 5, dan 6. Oke, di sini kan ada 6 role. Nah, sekarang kita ikutin permintaan sedang, berarti di sini adalah M1. Dan persediaan sedikit, berarti sini benar S2. Selanjutnya diikuti dengan yang bagian sini adalah permintaannya sedang, artinya M1. Dan persediaan banyak, berarti sini kita menggunakan L2. Oke, selanjutnya untuk rule 4, kita menggunakan permintaan yang banyak, berarti di sini adalah L1. Dan di sini kita ganti dengan persediaan sedikit, berarti tetap S2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan lagi yang namanya di rule 5. Permintaan banyak, L1, dan dilanjuti dengan persediaan sedang, berarti M2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan permintaannya itu banyak, berarti L1. Di sini adalah L2, karena persediaannya banyak. Oke, sekarang kita jalankan. Kita klik code-nya lagi. Nah, sekarang di sini adalah bagian hasil. Mungkin saya kasih namanya R1 ya. R1 sama dengan np.fmin buka kurung tutup kurung, kita masukin nih row 1 itu hasilnya adalah untuk bagian nih produksinya sedikit, berarti output underscore sedikit. Oke, sekarang kita tinggal copy, kita paste. Di sini kita ganti R2, R3, R4, R5, dan R6. Kemudian role-nya juga sama R1, role 2, role 3, role 4, role 5, dan role 6. Kemudian outputnya kita sesuaikan pertama sedikit, kemudian pada role ketiga yaitu banyak, tinggal kita ganti banyak. Kemudian sedikit, sisanya banyak-banyak. Oke, di sini berarti role 5-nya mulai banyak, kemudian role 6-nya yaitu banyak. Oke, nah sampai sini kita udah kelar, tinggal kita nampilin plotting datanya. Oke, di sini output sedikit tidak define. Sebentar ya. Kita sebelumnya ngasih nama, mohon maaf, output S, sorry. Di sini output S, di sini output S, kemudian di sini outputnya L, sini outputnya S, di sini outputnya L, di sini outputnya L. Kita jalankan. Oke, udah siap. Tinggal tambahin kode terakhir, yaitu kita akan melakukan yang namanya plotting. Nah, pertama kita akan membuat sebuah variabel namanya output 0, itu sama dengan np.zeros underscore light, buka kurung tutup kurung, kita masukin output underscore barangnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat, mohon maaf, kita jalanin dulu ya, kita jalanin ini dulu. Selanjutnya kita akan membuat kodenya lagi. Nah, di bawahnya ini kita akan membuat plottingnya. Pertama, fig, ya, kita membuat variabel namanya fig, ax0 itu sama dengan ganti ax saja ya, fig, ax itu sama dengan plt.subplot. Ini pakai s. Kemudian kita ingin gambarnya agak besar ya, jadi fig size itu sama dengan buka kurung tutup kurung, kita masukin misalnya di sini kita maunya 16,8 ya, 16,8. Atau kita kecilin lagi ya, misalnya 8,5 deh. Oke, selanjutnya di bawahnya ini ax.fill underscore between buka kurung tutup kurung, pertama nama variabel awal yaitu output underscore barang, koma, kita pengen kasih yaitu pertama adalah output
0. Nah, output 0 itu yang ini. Kemudian di sini kita kasihin dengan variabel namanya R1. Itu maksudnya result 1 ya. R1. Dan kita kasih color itu sama dengan merah. Kenapa merah? Karena kita anggaplah sesuatu yang sedikit itu warnanya merah, tapi sesuatu yang besar itu warnanya hijau. Oke. Nah, kita udah buat ini. Sekarang di bawahnya kita membuat ax.plot. Buka kurung tutup kurung. Kita masukin output underscore barang, koma, output underscore s. Ini maksudnya sedikit. Nah, sekarang tinggal kita copy ini semua. Kita copy, kita paste. Nah, sekarang diganti yang bagian sini. Ini diganti R2. Kemudian kita paste lagi. Di sini jadi R3. Nah, R3 kebetulan outputnya di sini adalah output underscore L. Jadi kita perlu ganti yang di sini menjadi L. Oke. Selanjutnya kita paste lagi. Di sini R4 kita nggak perlu ganti karena udah sama, yaitu S. Di sini juga S. Ups, maaf. Di sini juga udah S. Sekarang kita tambahin lagi. Oh ya, sebelumnya untuk yang large tadi kita ganti warnanya ya, jadi green. Kita pakai green. Oke. Nah, di sini sekarang kita udah masuk ke bagian yang R5. R5 itu kan large di sini, berarti kita memakai di sini warnanya green. Dan di sini hasilnya yaitu L. Yang ini kita copy aja karena sama sesuai dengan yang di sininya. Kita copy, kita paste. Di sini R6 dan di sini adalah L. Kemudian kita melakukan yang namanya plt.show. Kita tunjukkan hasilnya bagaimana. Iya, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, karena tadi kita mengisinya yaitu 20 sama 52, di mana 20 itu kan paling dasar ya, di sini kan istilahnya. Mana ya? Oke, 20 itu berada nilainya istilahnya 0 ya, di sini. Sedangkan 52 itu di bagian rentangnya 49 sampai 57, berarti sekitaran di sini. Nah, karena keduanya istilahnya merupakan angka yang himpunannya itu dalam himpunan banyak sama banyak ini, berarti rule-nya itu kita mengikuti yang 6, maka produksinya banyak. Jadi benar hasilnya yaitu kita berada di posisi banyak ini. Baik, sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.